Aku tidak pernah menyangka bahwa hari ulang tahunku yang ke-28 akan menjadi hari terakhir aku tinggal di rumah keluargaku sendiri. Saat itu, aku berdiri di depan pintu kamar yang sudah menjadi tempatku selama hampir 30 tahun, memegang surat perpisahan yang baru saja kutulis dengan tangan gemetar. Air mataku sudah kering. Tidak ada lagi yang tersisa untuk ditangisi. Yang ada hanya kekosongan mendalam di dadaku. Seperti ada lubang besar yang tidak akan pernah bisa terisi lagi. Aku menatap surat itu untuk terakhir kalinya sebelum meletakkannya di atas meja makan, tepat di tempat Mama selalu duduk setiap pagi. Aku tahu mereka akan menemukannya saat sarapan besok. Dan aku tahu, kata-kata yang kutuliskan di sana akan menghancurkan mereka, terutama baris terakhir yang sengaja kutinggalkan tanpa penjelasan lengkap. Biar mereka merasakan apa yang selama ini aku rasakan. Rasa penasaran yang menyiksa. Rasa bersalah yang menggigit. Rasa kehilangan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Namaku Kiara, dan selama 28 tahun hidupku, aku selalu menjadi bayangan adikku, Nadira. Sejak kecil, semua perhatian, kasih sayang, dan pengakuan selalu tertuju padanya. Nadira yang cantik, Nadira yang pintar, Nadira yang berbakat, Nadira yang sempurna. Sementara aku hanya Kiara yang biasa-biasa saja. Kiara yang harus bekerja keras untuk mendapat nilai bagus sementara Nadira dengan mudah mendapat juara kelas tanpa belajar keras. Kiara yang harus menabung dari uang jajan untuk membeli buku yang diinginkan. Sementara Nadira mendapat apapun yang dia mau tanpa perlu meminta 2 kali. Awalnya, aku mencoba memahami. Mungkin karena Nadira lebih muda, jadi orang tua lebih protektif. Mungkin karena dia lebih pintar, jadi mereka lebih bangga. Aku terus membuat alasan untuk mereka, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa suatu hari nanti, aku juga akan mendapat tempat yang sama di hati mereka. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang akan kami bagikan setiap hari. Tapi hari itu tidak pernah datang. Malah, semuanya menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu. Ketika aku lulus SMA dengan nilai yang cukup baik dan diterima di universitas negeri lewat jalur mandiri, reaksi orang tuaku hanya sebuah anggukan singkat dan ucapan selamat yang terdengar datar. Tidak ada pesta kecil-kecilan. Tidak ada makan malam spesial. Tidak ada apa-apa. Tapi setahun kemudian, ketika Nadira lulus SMA dan diterima di universitas yang sama lewat jalur SNMPTN, rumah kami penuh dengan tamu. Papa mengadakan syukuran besar. Mama memasak semua makanan favorit Nadira. Bahkan kakek dan nenek dari kampung datang khusus untuk merayakannya. Aku ingat betul saat itu aku duduk di pojokan ruang tamu, tersenyum dan bertepuk tangan bersama tamu-tamu lain, sementara hatiku remuk melihat betapa berbedanya perlakuan mereka. Aku mencoba berbicara dengan Mama malam itu, setelah semua tamu pulang dan Nadira sudah tidur. Aku bertanya dengan hati-hati, berusaha tidak terdengar cemburu atau menuntut. Kenapa waktu aku diterima kuliah tidak ada perayaan seperti ini? Mama menatapku dengan ekspresi lelah dan sedikit kesal, lalu berkata dengan nada yang membuatku merasa sangat kecil. Kiara, kamu ini sudah besar. Jangan cemburu sama adikmu. Prestasi Nadira memang luar biasa. Dia diterima tanpa perlu tes tambahan. Kamu kan lewat jalur mandiri. Bayar. Bedalah. Kata-kata itu menancap seperti pisau di dadaku. Bukan karena apa yang dia katakan salah secara faktual, tapi karena cara dia mengatakannya, seolah-olah usahaku tidak berarti apa-apa. Seolah-olah karena aku harus membayar, maka prestasikulah yang lebih rendah. Padahal aku bekerja paruh waktu selama setahun terakhir di SMA untuk membantu biaya kuliah, sementara Nadira bisa fokus belajar karena semua kebutuhannya sudah dipenuhi. Sejak saat itu, aku mulai membangun jarak emosional dengan keluargaku. Bukan karena aku tidak mencintai mereka, tapi karena aku harus melindungi diriku sendiri dari luka yang terus bertambah setiap kali aku berharap lebih. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di kampus, bergabung dengan berbagai organisasi, membangun lingkaran pertemanan sendiri. Aku jarang pulang kecuali untuk mengambil pakaian atau tidur. Bahkan untuk makan, aku lebih sering makan di luar atau di kosan teman.
Orang tuaku tidak pernah bertanya kenapa. Mereka tidak pernah terlihat khawatir atau mencari tahu apa yang salah. Mungkin bagi mereka, aku memang sudah besar dan mandiri, jadi tidak perlu perhatian khusus. Atau mungkin, mereka terlalu sibuk dengan Nadira yang selalu punya cerita menarik untuk dibagikan setiap hari. Lulus kuliah adalah pencapaian besar bagiku. Aku berhasil menyelesaikan studi tepat waktu dengan IPK yang bagus, bahkan mendapat penawaran kerja dari perusahaan multinasional sebelum wisuda. Aku sangat bersemangat memberitahu keluargaku. Aku pulang dengan membawa semua sertifikat penghargaan yang kudapat selama kuliah, piagam penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi, dan surat penawaran kerja dengan gaji yang fantastis untuk fresh graduate. Aku membayangkan mereka akan bangga. Aku membayangkan papa akan memelukku dan berkata bahwa dia salah selama ini, bahwa aku juga hebat. Aku membayangkan mama akan menangis bahagia melihat putri sulungnya berhasil. Tapi kenyataan selalu lebih kejam dari harapan. Saat aku sampai di rumah dengan semangat membara, aku menemukan mama sedang sibuk di dapur dan papa di ruang keluarga membaca koran. "Papa, mama, aku punya berita bagus," kataku dengan suara yang mungkin terlalu keras karena kegembiraan. Mama menoleh sebentar dari masakannya, tersenyum tipis, dan berkata, "Oh iya? Apa?" Aku mengeluarkan semua dokumen yang kubawa dan mulai menceritakan semuanya. Tentang penghargaan mahasiswa berprestasi. Tentang proyek akhir yang mendapat nilai sempurna. Tentang tawaran kerja di perusahaan impian. Aku berbicara dengan mata berbinar. Berharap mereka akan melihat betapa keras aku bekerja. Betapa banyak yang sudah kucapai. Papa menatap sebentar pada dokumen-dokumen itu, mengangguk pelan, lalu berkata, "Bagus, Kiara. Kamu memang anak yang rajin. Papa bangga." Hanya itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada perayaan. Hanya kalimat singkat yang terdengar seperti kewajiban, bukan ketulusan. Tapi yang benar-benar membuat hatiku hancur adalah apa yang terjadi selanjutnya. Belum sempat aku mencerna kekecewaan dari reaksi papa yang dingin, Nadira tiba-tiba masuk dengan wajah cemberut. Dia bahkan tidak memperhatikan dokumen-dokumenku yang masih berserakan di meja. "Mama, aku butuh uang. Minggu depan ada study tour ke Jepang dari kampus. Semua temanku ikut dan aku tidak mau jadi satu-satunya yang tidak ikut," kata Nadira dengan nada merengek yang biasanya selalu berhasil. Aku melihat mama langsung meninggalkan masakannya dan menghampiri Nadira dengan wajah khawatir. "Berapa, sayang? Mama akan usahakan." Nadira menyebutkan angka yang membuatku tersentak. Itu hampir sama dengan biaya kuliahku selama 1 semester yang dulu harus kukumpulkan dengan bekerja paruh waktu. Tapi mama tidak berkedip. Dia langsung menoleh ke papa dan mereka berbicara sebentar dengan suara pelan. Kemudian papa mengangguk dan berkata akan mentransfer uangnya besok. Aku berdiri di situ, memegang sertifikat-sertifikat penghargaanku yang tiba-tiba terasa sangat tidak berarti. Tidak ada yang bertanya tentang pekerjaanku lagi. Tidak ada yang mengomentari pencapaianku. Semua perhatian sudah berpindah ke Nadira dan kebutuhannya untuk study tour. Aku perlahan mengumpulkan semua dokumenku, memasukkannya kembali ke dalam tas, dan pergi ke kamar tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang menyadari saat aku meninggalkan ruangan. Tidak ada yang peduli saat aku menutup pintu kamar dan akhirnya membiarkan air mata yang sudah kutahan sejak tadi mengalir bebas. Malam itu, aku menangis sampai tertidur, memeluk bantal dan bertanya-tanya apa yang salah denganku. Kenapa aku tidak cukup baik untuk dicintai oleh orang tuaku sendiri? Kalau kalian merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa tinggalkan like dan bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin pernah merasakan hal yang sama. Subscribe juga supaya kalian bisa terus mengikuti cerita-cerita inspiratif lainnya. Bertahun-tahun berlalu dengan pola yang sama. Aku bekerja keras, mendapat promosi demi promosi di kantorku, tapi setiap pencapaianku selalu dibayangi oleh sesuatu yang dianggap lebih penting dari Nadira. Ketika aku mendapat promosi menjadi supervisor, di hari yang sama Nadira mengumumkan bahwa dia mendapat beasiswa pertukaran pelajar ke Eropa. Tentu saja, semua pembicaraan malam itu tentang Nadira dan rencana perjalanannya.
Ketika aku membeli mobil pertamaku dengan uang hasil kerja keras sendiri, Papa hanya mengomentari bahwa itu mobil bekas dan menyarankan aku menabung lebih dulu untuk beli yang baru. Sementara sebulan kemudian mereka membelikan Nadira motor baru sebagai hadiah ulang tahun. Ketika aku pindah ke apartemen sendiri karena kantor yang lebih dekat dan ingin mandiri, Mama hanya bertanya sesekali lewat pesan singkat apakah aku makan dengan teratur. Sementara Nadira yang masih tinggal di rumah mendapat perhatian penuh setiap hari. Aku mencoba tidak membandingkan. Aku mencoba fokus pada hidupku sendiri dan membangun kebahagiaan dari pencapaian-pencapaianku tanpa mengharapkan validasi dari keluarga. Tapi manusia tetaplah manusia. Bagaimanapun keras aku mencoba, tetap ada bagian dari diriku yang mendambakan pengakuan dari orang tua. Tetap ada anak kecil di dalam diriku yang ingin dipeluk dan didengar bahwa dia cukup, bahwa dia dicintai, bahwa kehadirannya berarti. Dan setiap kali harapan itu muncul, setiap kali aku membiarkan diriku sedikit berharap, kenyataan selalu mengingatkanku untuk tidak berharap terlalu banyak. Titik puncaknya datang pada ulang tahunku yang ke-28, beberapa minggu yang lalu. Aku sudah merencanakan semuanya dengan matang. Aku akan pulang ke rumah dan mengumumkan 2 berita besar. Pertama, aku mendapat promosi lagi sebagai manajer termuda di perusahaanku dengan kenaikan gaji yang signifikan. Kedua, dan ini yang paling penting, aku didiagnosis mengidap penyakit serius yang memerlukan operasi besar dalam waktu dekat. Dokter memberitahuku 2 bulan sebelumnya setelah serangkaian tes yang melelahkan. Awalnya aku pikir hanya kelelahan biasa karena bekerja terlalu keras. Tapi ternyata ada masalah serius dengan kesehatanku yang sudah berkembang selama bertahun-tahun tanpa disadari. Aku sangat ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai orang dewasa, aku benar-benar membutuhkan keluargaku. Aku membutuhkan dukungan mereka, pelukan mereka, jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak peduli lagi tentang pengakuan atau perlakuan adil. Aku hanya butuh mereka ada untukku di saat tersulit dalam hidupku. Jadi, aku pulang di hari ulang tahunku dengan hati yang campur aduk antara takut dan harap. Aku membawa hasil tes medis lengkap, surat dokter, dan jadwal operasi yang sudah ditentukan. Aku berencana memberitahu mereka setelah makan malam keluarga yang sudah kusiapkan. Aku bahkan yang membeli semua bahan makanan dan memasaknya sendiri karena ingin momen ini sempurna. Tapi ketika aku sampai di rumah, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Rumah dalam keadaan hiruk-pikuk persiapan. Ada dekorasi di mana-mana, balon-balon berwarna, bunga-bunga segar, dan bahkan catering yang sedang menyiapkan makanan. Hatiku berdegup kencang. Apakah mungkin, untuk pertama kalinya, mereka merencanakan kejutan ulang tahun untukku? Apakah akhirnya mereka menyadari betapa penting aku bagi mereka? Dengan langkah cepat, aku masuk ke dalam dan mencari Mama. Aku menemukannya di ruang tengah sedang mengatur kursi-kursi. "Mama, ini semua untuk apa?" tanyaku dengan suara bergetar karena emosi yang meluap. Mama menoleh dan tersenyum lebar. Lebih lebar dari yang pernah kulihat dalam bertahun-tahun. "Oh Kiara, kamu pulang. Sempurna. Kamu bisa membantu mengatur ini semua. Hari ini hari spesial untuk Nadira." Dunia rasanya berhenti berputar. "Nadira?" ulangku dengan suara yang hampir berbisik. "Iya. Dia bertunangan hari ini dengan Arman, anak pengusaha kaya itu yang selama ini dia kencani. Mereka sudah merencanakan ini sejak sebulan lalu. Kamu tidak tahu? Papa dan Mama sangat bahagia. Akhirnya anak kami akan menikah dengan keluarga yang baik. Ini adalah hari terbaik dalam hidup kami," kata Mama dengan antusias sambil terus mengatur dekorasi. Aku berdiri membeku di tengah ruangan yang penuh dengan persiapan untuk kebahagiaan orang lain. Di hari yang seharusnya menjadi ulang tahunku. Di hari ketika aku berencana memberitahu mereka tentang penyakitku yang serius. Di hari ketika aku membutuhkan mereka lebih dari sebelumnya. Tapi sekali lagi, aku bukan prioritas. Aku bahkan tidak terlintas dalam pikiran mereka. "Mama," panggilku dengan suara yang mulai bergetar. "Hari ini ulang tahunku." Mama berhenti sejenak, menepuk dahinya, lalu tertawa kecil. "Oh iya, habis kamu kan sudah 28 tahun.
Jadi mama pikir tidak perlu dirayakan lagi. Kamu kan sudah dewasa. Nanti mama belikan kue ya kalau sempat. Sekarang bantu mama dulu. Sebentar lagi tamu-tamu akan datang. Sesuatu di dalam diriku patah saat itu juga. Bukan hanya retak, tapi benar-benar hancur berkeping-keping sampai aku tidak yakin bisa menyatukannya lagi. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa bertahan sampai acara pertunangan Nadira selesai. Aku tersenyum saat dibutuhkan, membantu menyajikan makanan untuk tamu, bertepuk tangan saat mereka bertukar cincin, dan bahkan memberikan ucapan selamat pada Nadira dan calon suaminya. Sepanjang acara, tidak satu orang pun yang mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Tidak satu orang pun yang menyadari bahwa di balik senyumku ada hati yang hancur dan air mata yang siap tumpah kapan saja. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan Nadira sibuk memamerkan cincin tunangannya di media sosial, aku duduk di kamar dengan amplop berisi hasil tes medis di tanganku. Aku sudah tidak punya keberanian untuk memberitahu mereka. Apa gunanya? Mereka tidak akan peduli. Mereka akan bilang aku mencari perhatian. Mereka akan bilang aku iri dengan kebahagiaan Nadira. Atau lebih buruk lagi, mereka mungkin akan peduli sebentar, lalu kembali fokus pada persiapan pernikahan Nadira yang pasti akan menjadi prioritas utama dalam beberapa bulan ke depan. Aku tidak sanggup menjadi beban tambahan atau drama sampingan dalam cerita kebahagiaan adikku. Jadi aku membuat keputusan. Keputusan yang mungkin egois, mungkin kekanakan, tapi itu satu-satunya cara yang kupikir bisa membuat mereka akhirnya melihatku, akhirnya menyadari kehadiranku. Aku akan pergi. Aku akan menjalani operasi sendiri di kota lain, jauh dari mereka. Aku sudah meneliti rumah sakit terbaik di Singapura dan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Aku punya cukup tabungan dari bekerja keras selama bertahun-tahun. Aku tidak membutuhkan uang mereka. Yang aku butuhkan adalah kesadaran mereka bahwa selama ini mereka telah menyakitiku, mengabaikanku, membuat aku merasa tidak berharga di keluarga sendiri. Maka aku menulis surat itu. Surat perpisahan yang panjang, berisi semua yang selama ini tidak pernah berani kukatakan. Aku menulis tentang semua kejadian yang membuatku terluka sejak kecil. Tentang bagaimana aku selalu merasa seperti anak tiri di rumah sendiri. Tentang bagaimana setiap pencapaianku tidak pernah cukup dibandingkan dengan Nadira. Tentang bagaimana aku bekerja keras sendirian sementara Nadira mendapat semua kemudahan. Tentang hari ulang tahunku yang diabaikan demi pertunangan Nadira. Dan di bagian akhir surat, aku menulis kalimat yang sengaja kutinggalkan menggantung. Kalian memilih Nadira daripada aku sampai akhir. Bahkan di saat aku paling membutuhkan kalian, kalian tidak ada. Sekarang aku akan pergi untuk menjalani sesuatu yang sangat penting sendirian. Jangan cari aku. Jangan hubungi aku. Saat kalian membaca ini, mungkin semuanya sudah terlambat. Aku sengaja tidak melanjutkan kalimat terakhir itu. Biar mereka bertanya-tanya. Biar mereka khawatir. Biar mereka merasakan sedikit dari rasa sakit yang selama ini aku rasakan. Aku tahu ini kejam, tapi 28 tahun diabaikan juga tidak kalah kejamnya. Aku meletakkan surat itu di meja makan, mengambil tas yang sudah kupacking dengan barang-barang penting, dan meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Pesawatku ke Singapura berangkat besok pagi. Operasiku dijadwalkan 3 hari setelahnya. Aku akan menghadapi semuanya sendiri, seperti yang selalu kulakukan. Yang tidak kusangka adalah apa yang terjadi setelah mereka menemukan surat itu keesokan harinya. Aku sudah ada di bandara, menunggu boarding, ketika teleponku mulai berdering tanpa henti. Papa, Mama, Nadira, bahkan nomor-nomor yang tidak kukenal. Aku mengabaikan semuanya. Pesan-pesan WhatsApp mulai berdatangan. Ratusan pesan dalam hitungan menit. Awalnya aku tidak membukanya, tapi rasa penasaran akhirnya mengalahkan. Aku membuka chat dari Mama terlebih dahulu. Pesannya penuh dengan kepanikan. Kiara, ini Mama. Tolong angkat teleponnya. Kamu sedang apa? Kamu di mana? Jangan buat kami khawatir seperti ini. Tolong, jawab Mama.
Dilanjutkan dengan pesan dari Papa. Kiara, Papa mohon. Katakan di mana kamu. Apa maksud surat kamu? Kamu sedang apa? Apa yang akan kamu lakukan? Papa dan Mama minta maaf kalau kami salah. Tolong pulang. Kita bicarakan baik-baik. Dan yang paling membuatku hampir meneteskan air mata adalah pesan dari Nadira. Kak, aku baru baca suratmu. Aku tidak pernah tahu kamu merasa seperti itu. Aku minta maaf kalau selama ini aku egois. Kumohon, jangan lakukan sesuatu yang bodoh. Katakan di mana kamu. Aku akan datang sekarang juga. Tapi yang paling membuat hatiku terenyuh adalah pesan voice note dari Mama yang dikirim setengah jam kemudian. Suaranya terdengar parau, seperti habis menangis, dan di latar belakang aku bisa mendengar Papa yang juga terdengar putus asa. Kiara sayang, ini Mama. Mama sudah baca suratmu berkali-kali. Mama dan Papa sekarang baru menyadari betapa jahatnya kami pada kamu selama ini. Kami tidak pernah bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Tapi itu bukan alasan. Kami salah. Kami sangat salah. Mama minta maaf. Nak, Papa juga minta maaf. Kami terlalu fokus pada Nadira sampai lupa bahwa kamu juga anak kami yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Tolong, katakan kamu baik-baik saja. Jangan biarkan kami dalam ketidakpastian seperti ini. Kalimat terakhir di suratmu. Kamu sedang apa, Kiara? Mama takut sekali membayangkan yang terburuk. Kumohon, pulang. Apapun yang terjadi, kami akan menghadapinya bersama-sama. Aku duduk di kursi tunggu bandara, menatap layar handphone dengan air mata yang mengalir deras. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku mendengar Mama berbicara padaku dengan penuh emosi seperti itu. Pertama kalinya aku merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka benar-benar peduli. Tapi apakah ini cukup? Apakah permintaan maaf mereka bisa menghapus 28 tahun diabaikan dan terluka? Apakah aku harus memaafkan mereka dengan mudah setelah semua yang terjadi? Pengumuman boarding untuk penerbanganku mulai terdengar. Aku harus membuat keputusan sekarang. Naik pesawat itu dan menjalani operasi sendiri, membuktikan bahwa aku kuat dan tidak membutuhkan mereka. Atau pulang, menghadapi mereka, dan memberikan kesempatan kedua untuk hubungan yang sudah rusak parah. Kedua pilihan sama-sama menakutkan dengan cara yang berbeda. Tapi ada satu hal yang aku sadari saat duduk di situ. Mendengarkan pengumuman boarding yang berulang dan melihat ratusan pesan yang terus berdatangan di handphoneku. Mungkin yang aku butuhkan bukan pembalasan atau pembuktian. Mungkin yang aku butuhkan adalah keluarga yang akhirnya melihatku, yang akhirnya menyadari kesalahan mereka, yang bersedia memperbaiki hubungan ini. Aku melihat kembali ke pesan-pesan mereka. Papa yang biasanya pendiam dan jarang menunjukkan emosi, sekarang mengirim pesan panjang tentang penyesalannya, tentang bagaimana dia baru menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar hadir untuk putri sulungnya. Mama yang mengirim foto-foto lama ketika aku masih kecil, foto-foto yang tidak pernah kutahu dia simpan, dengan caption yang menyayat hati. Mama ingat saat ini kamu baru belajar berjalan. Mama ingat betapa bangganya Mama waktu itu. Kenapa Mama lupa perasaan itu? Kenapa Mama tidak terus menunjukkan betapa berharganya kamu? Mama minta maaf. Nak, kumohon, berikan Mama kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan Nadira, adik yang selama ini kuanggap sebagai penyebab semua masalahku, padahal dia juga korban dari ketidakadilan orang tua kami dengan cara yang berbeda. Dia mengirim pesan panjang tentang bagaimana dia juga merasa tertekan dengan ekspektasi yang selalu tinggi, bagaimana dia iri dengan kebebasan dan kemandirian yang kumiliki, bagaimana dia sebenarnya selalu mengagumiku tapi tidak pernah tahu cara mengatakannya. Kak, aku selalu melihatmu sebagai panutan. Kamu kuat, mandiri, dan tidak bergantung pada siapapun. Aku ingin sepertimu, tapi aku tidak pernah bilang karena aku pikir kamu tidak suka padaku. Sekarang aku baru tahu ternyata kamu terluka sepanjang waktu dan aku bagian dari penyebabnya. Maafkan aku. Aku janji akan lebih perhatian. Tolong, berikan kami semua kesempatan kedua. Guys, cerita ini mengajarkan kita betapa pentingnya komunikasi dalam keluarga dan betapa berbahayanya asumsi.
Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update tentang bagaimana kisah ini berakhir. Aku menatap gate keberangkatan, lalu kembali ke handphoneku. Hati dan pikiranku berperang sengit. Bagian dari diriku yang terluka dan marah ingin tetap pergi, membuat mereka merasakan kepanikan dan penyesalan lebih lama. Tapi bagian lain dari diriku, bagian yang sudah lelah membawa beban dendam dan kekecewaan selama bertahun-tahun, berbisik bahwa mungkin ini adalah kesempatanku untuk akhirnya memiliki keluarga yang selama ini kuimpikan. Mungkin ini adalah titik balik yang kami semua butuhkan. Aku mengambil napas dalam-dalam dan mulai mengetik balasan. Jari-jariku gemetar di atas keyboard, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Sebelum aku bisa mengirim pesan itu, teleponku berdering lagi. Kali ini dari nomor rumah sakit tempatku biasa kontrol. Aku mengangkatnya dengan bingung. Halo, Nona Kiara? Ini dari Rumah Sakit Harapan. Kami mendapat telepon dari keluarga Anda yang sangat panik mencari informasi tentang kondisi kesehatan Anda. Mereka mengatakan Anda dalam kondisi darurat. Apakah Anda baik-baik saja? Kami perlu konfirmasi dari Anda langsung. Jadi mereka sudah sejauh itu mencari informasiku. Mereka menghubungi rumah sakit, mungkin juga kantor, mungkin teman-temanku. Mereka benar-benar panik dan khawatir. Untuk pertama kalinya, aku menjadi prioritas mereka. Tapi apakah harus dengan cara seperti ini? Apakah aku harus hampir mati atau menghilang untuk mendapat perhatian mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala. Aku akhirnya pulang di hari keempat dengan hati yang masih berat tapi sudah lebih tenang. Ketika sampai di rumah, pemandangan yang kutemui membuat kakiku hampir lemas. Papa, Mama, dan Nadira semua berdiri di depan pintu dengan mata sembab dan wajah penuh penyesalan. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, Mama sudah memelukku erat sambil menangis terseduh-seduh, diikuti Papa yang untuk pertama kalinya dalam hidupku memelukku dengan penuh emosi, dan Nadira yang terisak di belakang mereka. Kami berdiri di situ, memeluk satu sama lain dalam tangisan yang sudah ditahan selama bertahun-tahun. Dan di saat itulah aku mengeluarkan amplop berisi hasil tes medis dan jadwal operasiku, meletakkannya di tangan Mama yang gemetar, dan berbisik, "Aku sedang membutuhkan keluargaku. Aku akan operasi besar minggu depan. Dan aku takut. Aku tidak ingin sendiri lagi." Mama langsung memelukku lebih erat. Tubuhnya bergetar hebat. Papa yang biasanya tenang justru menangis keras sambil meminta maaf berkali-kali. Nadira berlutut di depanku, memegang tanganku erat sambil terisak tidak karuan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 28 tahun hidupku, aku merasa benar-benar dilihat, benar-benar didengar, dan benar-benar dicintai oleh keluargaku. Mereka semua berjanji akan menemani setiap langkah proses operasiku, dan untuk pertama kalinya, aku memperbolehkan diriku untuk percaya pada mereka. Percakapan kami berlangsung hingga larut malam, dengan air mata, tawa, permintaan maaf, dan janji-janji untuk membangun ulang hubungan keluarga yang selama ini rusak. Operasiku berjalan sukses 2 minggu kemudian, dan berbeda dari rencana awalku untuk menjalaninya sendirian di negara asing. Kali ini aku dikelilingi oleh keluarga yang akhirnya hadir untukku. Papa mengambil cuti panjang untuk menjagaku. Mama tidur di rumah sakit setiap malam, memegang tanganku setiap kali aku kesakitan. Nadira membatalkan semua acara preweddingnya untuk menemani kakaknya yang selama ini dia anggap remeh. Mereka semua ada saat aku masuk ruang operasi, dan mereka semua menangis bahagia saat dokter mengatakan operasi berjalan sempurna dan prognosisku sangat baik. Di ruang pemulihan, saat aku setengah sadar karena efek anestesi, aku mendengar bisikan Papa. "Maafkan Papa, Nak. Papa janji tidak akan pernah lagi membuatmu merasa tidak berharga. Kamu adalah anugerah terbesar Papa, sama seperti Nadira." Jangan lupa guys, tinggalkan komentar kalian tentang cerita ini. Sudahkah kalian pernah merasakan hal yang sama? Bagaimana cara kalian menghadapinya? Subscribe channel ini untuk cerita-cerita menarik lainnya setiap hari. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. 6 bulan setelah operasi, aku duduk di kursi tamu utama di pernikahan Nadira,
Bukan lagi sebagai tamu biasa atau pembantu di balik layar, tapi sebagai maid of honor yang dipilih langsung oleh adikku dengan air mata. Dalam pidatonya di resepsi, Nadira mengejutkan semua tamu dengan bercerita tentang surat yang kutinggalkan, tentang bagaimana dia hampir kehilangan kakaknya karena keegoisannya, dan tentang bagaimana kejadian itu mengubah seluruh dinamika keluarga kami. Dia berbalik kepadaku di depan ratusan tamu dan berkata dengan suara bergetar, "Kak Kiara, terima kasih sudah tidak menyerah pada kami. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kedua untuk keluarga yang sempat mengecewakanmu. Kamu adalah wanita terkuat yang aku kenal, dan aku berjanji akan menjadi adik yang lebih baik." Papa dan Mama yang duduk di meja utama tidak bisa menahan tangis. Begitu juga aku dan sebagian besar tamu yang mendengar cerita kami. Hari itu, sambil melihat Nadira bahagia dengan suaminya, dikelilingi oleh keluarga yang akhirnya utuh secara emosional, aku menyadari bahwa keputusanku untuk pulang adalah pilihan terbaik yang pernah kubuat. Bukan karena semuanya langsung sempurna, tapi karena aku memilih cinta daripada dendam, memilih kesempatan kedua daripada kepahitan, dan memilih untuk membangun jembatan daripada membakar semua hubungan. Surat yang kutinggalkan memang membuat mereka berteriak dalam kepanikan dan penyesalan, tapi pada akhirnya, surat itu juga menjadi awal dari penyembuhan yang kami semua butuhkan. Dan ketika Mama memelukku erat malam itu sambil berbisik, "Terima kasih sudah kembali, Nak. Mama mencintaimu. Aku tahu bahwa perjuangan panjangku untuk mendapat pengakuan dan cinta dari keluargaku sendiri akhirnya berakhir dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Tidak dengan kemenangan atau pembalasan, tapi dengan pengampunan, pemahaman, dan cinta yang akhirnya tulus dari kedua belah pihak."